Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sini. Di mana? Ya, di Gawe-Gawe Sinau GGSI Ageng, belajar kimia tanggap corona dengan asik di rumah aja. Kita belajar lagi ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat unsur. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan paham, pinter semua ya. Nah, kita akan mengenal bahwa sifat unsur digolongkan menjadi unsur logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid. Bisa kita lihat di dalam tabel periodik ini. Nah, ingat ya, tabel periodik modern yang kita gunakan sampai sekarang, keteraturan susunan unsur ini berdasarkan kenaikan nomor atom. Ingat-ingat ya. Jadi dari kiri ke kanan akan bertambah 1, 2, 3, 4, lalu terus. Jadi nomor atom akan meningkat disertai dengan massa atomnya dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Masih ingat ya? Masih ingat konsep golongan dan periode? Ayo sedikit kita ulang ya. Ini golongan vertigo. Vertikal itu golongan. Iya, lajur vertikal dari atas ke bawah golongan. Berarti ini golongan utama 1A, 2A, lompat ke sini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ya kan? Lalu yang di tengah ini golongan transisi atau B, dimulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B. Masih ingat ya kenapa golongan 8B itu ada 3 lajur vertikal? Ya karena ditunjukkan oleh elektron valensi 8, 9, dan 10. Jadi golongan itu dari 1 sampai 8 ya. Oke, baiklah. Apa bedanya nanti bisa dilihat, disimak lagi video sebelumnya ya. Lalu kalau lajur horizontal, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dari kiri ke kanan disebut periode. Ditentukan berdasarkan pelit. Periode itu kulit terbesar atau terluar, gitu ya. Oke, baiklah. Nah, di sini kita akan melihat plot warna ya, yang menunjukkan bahwa unsur logam itu berwarna ditunjukkan oleh warna biru. Ingat, unsur logam ada di sebelah kiri ya, sedangkan unsur non logam ada di sebelah kanan ditunjukkan oleh warna abu. Bu, tapi kenapa itu kok ada satu abu di ujung sebelah kiri? Iya, ingat ya, jadi golongan 1A itu adalah logam alkali, semuanya bersifat logam kecuali hidrogen. Tahu kan hidrogen? Iya kan, dia gas, berarti masuk ke unsur non logam. Jadi Ibu ulang lagi bahwa unsur logam ada di sebelah kiri kecuali hidrogen. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya ada yang warna oranye nih. Apa itu? Dia adalah unsur metaloid. Apa itu unsur metaloid? Unsur yang punya sifat antara logam dan non-logam. Ya. Oke, baiklah. Kalau kita melihat di sini, ada satu hal yang kita bisa simpulkan ya. Berarti sifat logam akan bertambah dalam satu golongan dari atas ke bawah, ya kan? Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin berkurang. Kenapa? Karena semakin ke kanan, semakin bersifat non logam. Paham ya? Kiri logam, kanan non logam, kecuali hidrogen. Oke, baiklah. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, berdasarkan letak unsur dalam tabel periodik ini, kita bisa juga mengenali sifat periodik unsur. Apa saja sifatnya? Ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas atau keelektronegatifan. Sama itu ya. Oke, apa itu jari-jari atom? Tahu jari-jari ya? Jari-jari itu kan setengah diameter. Ya sama lah. Nah, tapi bedanya di sini jari-jari atom ya. Jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom dengan kulit atom terluar, atau jarak dari inti atom dengan elektron yang terletak pada kulit paling luar. Masih ingat disebut apa elektron yang terletak pada kulit paling luar? Iya, pintar. Elektron valensi, elektron paling luar dipakai untuk menentukan golongan.
Masih ingat ya? Jadi konsep itu nggak boleh dilupakan. Nah, sekarang kita bahas bahwa jari-jari atom ini dipengaruhi oleh dua faktor, ya. Yang pertama adalah jumlah kulit dan yang kedua adalah muatan inti atom. Kita perhatikan di sini. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, tadi Ibu sudah sampaikan ya, dari atas ke bawah dalam satu golongan itu nomor atomnya semakin bertambah banyak. Artinya semakin ke bawah, kalau kita buat konfigurasi elektronnya akan semakin panjang. Ingat konfigurasi elektron ya, S, SP, SPD, SPDF, shalalala, SPDF, SPD, SP kembali S, menunjukkan kulit dan subkulit. Berarti kalau semakin panjang konfigurasi elektronnya, kulitnya juga semakin banyak. Kalau kulitnya semakin banyak, berarti kan ukurannya juga semakin besar. Berarti jari-jarinya juga semakin panjang atau semakin besar. Berarti jarak antara inti atom dari kulit paling luar atau jarak inti atom dari elektron yang terletak pada kulit paling luar itu semakin jauh. Gitu ya. Berarti iya, dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Bisa dilihat nih ya? Oke. Lalu bagaimana dalam satu periode? Periode itu ditentukan berdasarkan apa? Pelit. Berdasarkan kulit. Berarti, kalau dalam satu periode itu berada pada kulit yang sama. Ya. Logikanya, oh ya, kalau dalam satu golongan itu berada pada elektron valensinya sama, gitu ya. Kemudian kalau dalam satu periode kulitnya sama. Logikanya kalau kulitnya sama seharusnya ukurannya sama dong ya. Tapi kenapa kok ini semakin ke kanan semakin kecil? Nah, inilah tadi faktor kedua. Jadi, jika unsur itu terletak pada kulit yang sama, maka jari-jari atomnya dipengaruhi oleh muatan inti atom. Ingat ya. Dari kiri ke kanan, nomor atomnya semakin bertambah. Muatan intinya semakin besar, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron pada kulit paling luar semakin kuat. Sehingga elektron lebih tertarik ke inti atom. Jadi ibaratnya dipepat. Ya, ikatannya kuat. Jadi mempengaruhi bentuk atom dan mempengaruhi jari-jari atomnya juga. Bisa dipahami ya? Oke, baiklah. Nah, nih. Kita tadi sudah bahas alasannya ya. Ini. Dalam satu golongan, semakin ke bawah semakin besar. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, semakin kecil. Coba kalau kita buat cara mudah untuk mengingat. Bilang, jalo. Jari-jari logam ya. Jalo. Jalo ke bawah besar. Ke samping, ke kanan, kecil. Jalo, besar, kecil. Bisa. Jalo, besar, kecil. Oke, bagus. Selanjutnya, kita buka sifat berikutnya, yaitu energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom. Ya. Elektron yang dilepas itu yang mana? Yang ada di mana? Masih ingat? Iya. Elektron yang dilepas itu adalah elektron valensi, elektron yang terletak pada kulit paling luar. Ya, berarti kita ingat tadi sebelumnya. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jarinya makin besar, kulitnya makin besar. Berarti kalau elektron valensinya terletak di kulit terakhir, akan punya jarak yang lebih jauh dari inti. Berarti kok semakin jauh jarak elektron valensi dari inti, logikanya semakin mudah dilepas atau semakin susah? Semakin mudah. Ping! Hanya butuh sedikit energi ionisasi sudah bisa melepaskan elektronnya. Ya, jadi semakin mudah elektron valensinya dilepas, maka hanya membutuhkan energi ionisasi yang kecil. Berarti dari atas ke bawah dalam satu golongan, nih, energi ionisasinya cenderung menurun atau kecil. Bisa dipahami ya? Bagaimana dalam satu periode dari kiri ke kanan? Kita ingat lagi tadi, jari-jari dari kiri ke kanan semakin kecil, ya kan? Elektron lebih dekat ke inti.
Artinya, iya, semakin sulit dilepas karena gaya tarik inti terhadap elektron lebih kuat. Jadi kalau untuk melepaskan elektron yang ada di kulit paling luar, membutuhkan energi ionisasi yang lebih besar. Ya, semakin sulit elektron dilepaskan, maka semakin besar energi ionisasinya. Bisa dipahami ya? Ini kayak inilah. Bayangkan kalau kita pacaran, pacaran jarak jauh dengan pacaran 5 langkah dari rumah. Mana yang lebih cepat putus? Lebih rentan putus? Ya, kalau jauh. Karena gaya tariknya lemah. Hanya butuh sedikit alasan untuk putus. Hanya butuh sedikit energi untuk putus. Kamu jarang nelpon, putus. Titik. Ya kan? Tapi kalau cinta 5 langkah dari rumah, butuh alasan yang banyak untuk mutusin. Butuh banyak energi untuk memutuskan. Kenapa? Ya karena terpantau terus. Kan begitu. Itu oke, supaya kalian bisa mengingat ya intermezzo itu. Tapi itu logika ya, bisa kita gunakan sebagai dasar pemikiran. Oke, baiklah. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Nah, ini gini. Kalau tadi kita sudah berbicara energi ionisasi, ya, energi yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan elektron yang berada pada kulit paling luar. Nah, ternyata tidak semua atom unsur itu mudah melepaskan elektron. Nah, sebagian unsur malah punya kecenderungan lebih mudah untuk menarik elektron atau menyerap elektron atau minta elektron. Ingat ya, berarti membentuk muatan negatif atau ion negatif. Nah, itulah yang disebut sebagai afinitas elektron. Jadi afinitas elektron ini adalah energi yang dibutuhkan atau energi yang dilepaskan untuk untuk menarik atau menyerap elektron. Ya, kalau melepas ionisasi, kalau menyerap afinitas elektron, gitu ya. Oke. Ini juga bisa diingat dari tadi ya, dari kebalikan tadi. Coba pakai logikanya. Kalau atom yang punya kecenderungan untuk melepas elektronnya, berarti mungkin nggak dia menyerap elektron? Ya kan nggak mungkin ya. Berarti yang mudah melepaskan elektron akan sulit untuk menyerap elektron. Ya, jadi afinitas elektron ini kita gunakan sebagai ukuran mudah atau tidaknya sebuah atom itu menarik atau mengikat atau menyerap elektron. Ya, semakin besar energi afinitas elektronnya, berarti semakin mudah menyerap. Paham enggak? Ya, semakin besar energinya, semakin mudah menyerap. Oke, kita lihat berarti sekarang. Dari atas ke bawah tadi ionisasinya kecil, ya kan? Karena apa? Karena mudah melepas elektron. Nah, ini iya. Dari atas ke bawah semakin susah menyerap elektron, makanya iya, afinitas elektronnya cenderung menurun. Kebalikannya dari kiri ke kanan, karena tadi susah untuk melepas elektron, berarti di sini afinitas elektronnya makin besar. Kenapa? Karena dari kiri ke kanan si unsur ini atau atom semakin mudah menyerap elektron. Berarti siapa yang paling besar afinitasnya? Ya, F ya. Oke. Bukan golongan 8. Golongan 8 itu kan stabil. Oke. Berarti golongan 7. Selanjutnya golongan 6. Oke, kalau yang paling mudah melepas ya golongan 1, ranking 1, golongan 2, ranking 2 gitu ya. Oke, baiklah. Yang ini elektronegativitas. Nah, jadi karena adanya kesulitan untuk menentukan nilai afinitas elektron pada semua unsur, oleh karena itu ahli kimia menciptakan besaran baru ya untuk menyatakan atau menggantikan nilai afinitas elektron tadi. Apa namanya? Ya, besaran itu adalah elektronegativitas atau keelektronegatifan, yaitu kecenderungan atom untuk mengikat atau menyerap elektron, menyerap pasangan elektron bersama
yang akan digunakan untuk berikatan. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau afinitas tadi, dia menyerap untuk membentuk ion negatif. Kalau di elektronegativitas ini cenderung untuk digunakan sebagai dasar melakukan ikatan kimia. Ya, nanti setelah ini kita bahas materi ikatan kimia. Nah, nih. Dari kiri ke kanan juga bertambah, jadi serupa dengan afinitas elektron, ya. Tapi bedanya yang ini adalah besarannya. Nilai dari elektronegativitas adalah hasil pengurangan dari energi ionisasi dikurang afinitas elektron. Ya, sama dengan tadi kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Bisa dipahami? Oke. Bagaimana kalau kita buat ringkasan kecil ya, lalu kita buat cara mengingatnya supaya nanti kalau ketemu soal, ting gitu kan, bisa cepat ketemu jawabannya ya. Oke, ayo kita buat di sini. Berarti tadi ada 2 kelompok ya. Oke, kita buat di sini dalam satu golongan ini. Nah, masih ingat ya, ini dalam satu golongan, ini dalam satu periode. Ingat ya, nomor atom itu akan bertambah dari atas ke bawah dalam satu golongan dan dari kiri ke kanan dalam satu periode, gitu ya. Oke, nah sekarang kita buat kelompok pertama. Kelompok pertama Ibu tulis di sini Ja dan Lo. Jari-jari dan sifat logam. Jalo ya, dari atas ke bawah dalam satu golongan akan semakin bertambah. Sedangkan dari kiri ke kanan dalam satu golongan dalam satu periode dari kiri ke kanan maksud Ibu ya akan berkurang. Bilang Jalo besar kecil. Jalo besar kecil. Bisa? Oke. Itu kelompok pertama. Kita buat kelompok kedua. Kelompok kedua ini kita buat dulu dalam satu golongan. Ini dari kiri ke kanan dalam satu periode. Oke, sama dengan yang tadi ya, bahwa nomor atom akan mengalami kenaikan dari atas ke bawah dalam satu golongan dan dari kiri ke kanan dalam satu periode ya. Oke, kemudian kita tulis di sini tadi apa, energi ionisasi Ibu singkat ion, lalu afinitas Ibu singkat afi, lalu keelektronegatifan atau elektronegativitas Ibu singkat ele. Oke, baiklah. Ion afi ele dari atas ke bawah dalam satu golongan ya semakin berkurang atau kecil. Dari kiri ke kanan dalam satu periode akan semakin meningkat atau besar. Kebalikannya. Jadi kita buat 2 kelompok ya. Cobain. Jalo besar kecil. Ion afi ele kecil besar. Sudah ele kecil ya. Sudah ele kecil lagi. Maaf ya. Ion afi ele kecil besar. Oke, yang perlu diingat juga bahwa nomor atom itu mengalami kenaikan ya, akan semakin bertambah dari atas ke bawah dalam satu golongan dan dari kiri ke kanan dalam satu periode, itu diingat-ingat. Oke, sekarang kita tulis lagi nih. Apa itu ion? Energi ionisasi, kita tulis di sini ya. Nah, kita beri ingatan di sini bahwa ion ini adalah energi ionisasi. Oke, energi ionisasi ini semakin kecil, semakin mudah lepas. Apanya yang lepas? Iya, elektronnya. Kan energi untuk melepaskan elektron ya. Oke. Siapa tadi yang paling mudah? Yang paling besar? Atau maksudnya yang paling mudah lepas elektronnya? Ya, energi ionisasi yang paling kecil adalah golongan, iya kita beri di sini ya, ranking 1 golongan 1A, ranking 2 golongan 2A. Sudah jauh dari inti, cuma 1 elektron lagi, ya kan? Berarti hanya
sedikit energi, ting, udah lepas dah dia. Kebalikannya, kalau semakin besar energinya, berarti semakin sukar, ya, sukar lepas. Kenapa? Karena itu tadi, bisa disimakkan ya. Nah, energi ionisasinya kalau semakin besar berarti semakin sukar lepas, karena gaya tarik inti atom terhadap elektron pada kulit paling luar semakin kuat, ya. Baiklah, kedua yaitu ini, afinitas elektron. Oke, afinitas elektron, Ibu singkat ya. Kalau nilainya besar, semakin besar afinitas elektronnya, berarti semakin mudah menyerap elektron. Menyerap elektron membentuk ion negatif. Minta, gitu ya. Kalau semakin kecil berarti semakin sukar menyerap elektron. Oke, baiklah. Yang ketiga adalah keelektronegatifan atau elektronegativitas. Kita tulis keelektronegatifan. Oke, ini adalah besaran ya. Keelektronegatifan ini adalah besaran untuk menyatakan atau menggantikan nilai afinitas elektron ya. Semakin sama juga, semakin besar maka semakin mudah menyerap elektron untuk berikatan. Oke. Semakin kecil berarti semakin sukar menyerap elektron. Nah, berarti ingat tadi ya, dari kiri ke kanan semakin besar, berarti yang paling besar keelektronegatifannya atau yang semakin besar atau yang paling mudah menyerap elektron adalah siapa dia? Sini ya. Dia adalah golongan 7A ranking 1 dan golongan 6A ranking 2. Oke, ini diingat-ingat. Oke. Kalau sudah, mari kita coba contoh soal ya, supaya nanti kalau ketemu soal tuh bisa menerapkannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Oke, yuk. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah titik-titik. Kita pakai warna hitam saja karena tidak tampak ini. Yang tidak benar nih, tidak benar. Berarti salah ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat non-logam semakin bertambah. Ayo. Dari kiri ke kanan, sifat non-logam semakin bertambah. Betulkah? Iya, betul ya? Betul. Ya. Karena logam ada di kiri, non-logam ada di kanan. Oke, baiklah. Dalam satu periode dari kiri ke kanan nomor atom bertambah. Betul tidak? Ya, betul. Betul. Dalam satu periode dari kiri ke kanan massa atom bertambah. Iya. Jadi bertambahnya nomor atom dari kiri ke kanan disertai dengan massa atomnya ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logamnya bertambah. Masih ingat tadi? Jalo. Logam besar, ke kanan kecil, berarti semakin ke bawah semakin besar, bertambah. Oke. Lalu dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya bertambah, betul enggak? Ya, ini kelompok kedua ya, ion. Ion Avi kecil besar, ke bawah kecil. Di sini dibilang bertambah, berarti salah. Berarti yang tidak benar adalah E. Bisa ya? Oke, baiklah. Mudah? Alhamdulillah. Ya, selanjutnya. Dalam satu golongan ya, semakin kecil nomor atomnya, berarti kalau dari atas ke bawah semakin besar. Berarti kalau nomor atomnya kecil dari bawah ke atas ya, kebalikannya. Atau kita buatlah di sini. Di sini, oke, golongan
Di sini periode, di sini nomor atom. Nomor atom itu bertambah ya, bertambah. Bentar, jelek banget. Bentar. Maaf ya. Nomor atom bertambah dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Oke, berarti kalau ini diminta dari nomor atomnya semakin kecil, berarti yang diminta adalah ke atas nih. Oke ya. Yuk, jari-jari atom semakin besar. Kita tulis aja di sini. Apa? Ingatnya? Iya. Jalo besar, kecil. Kan gitu ya. Berarti kalau ke atas semakin kecil. Ini dibilang semakin besar, salah ya? Paham? Jari-jari kalau dari atas ke bawah, dari nomor atomnya kecil ke besar, dari atas ke bawah semakin besar. Berarti kalau kebalikannya dari bawah ke atas ya semakin kecil, gitu kan ya? Oke, energi ionisasi semakin besar. Hati-hati. Nih, ini golongan, ini periode. Inilah fungsinya ibu tadi membuat cara mengingat yang agak aneh sedikit ya. Nomor atom bertambah dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Di sini ion Avi, elek ke bawah, iya kecil, ke kanan besar. Yuk, di sini. Oke, baiklah. Sudah? Energi ionisasi semakin besar. Kalau ke bawah semakin besar, berarti kalau ke atas semakin kecil. Betul ya? Betul. Oke, baiklah. Berarti ini betul nih. Keelektronegatifan semakin kecil dari keelektronegatifan ini. Dari atas ke bawah semakin kecil, kok berarti kalau dari bawah ke atas semakin besar seharusnya. Ini salah. Sifat logam semakin besar. Logam yang ini. Dari atas ke bawah semakin besar. Seharusnya kalau dari bawah ke atas semakin kecil. Salah ya? Sifat nonlogam semakin kecil. Sifat nonlogam itu dilihat dari kiri ke kanan tadi ya. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Oke. Gitu ya. Oke. Di antara sifat periodik unsur yang benar dalam satu golongan dari atas ke bawah adalah titik-titik. Ya, oke. Dari atas ke bawah ya. Jari-jari atom makin pendek. Jari-jari di sini. Jalo ke bawah semakin besar atau semakin panjang. Di sini dibilang semakin pendek, berarti salah ya. Elektronegativitas makin besar. Elektronegativitas di sini. Ion Avi elek ke bawah kecil, ke kanan besar. Berarti seharusnya kecil dibilang besar, salah. Energi ionisasi makin kecil nih. Energi ionisasi ion Avi elek ke bawah kecil. Oke, berarti di sini betul ya. Afinitas elektron, afinitas di sini seharusnya ke bawah semakin kecil, di sini dibilang besar. Sifat logam makin berkurang. Logam di sini ke atas ke bawah semakin bertambah, dibilang semakin berkurang. Paham enggak? Iya, oke deh. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Karena ini bukan hitungan, tapi juga harus betul-betul memahami konsep dengan baik. Kalau enggak nanti kebolak-balik ya. Baiklah, selanjutnya. Jika nomor atom unsur dalam satu golongan makin kecil, nah ini hati-hati nih. Yang diminta dalam satu golongan makin kecil berarti arahnya dari bawah ke atas semua nih. Oke ya? Oke. Maka yang bertambah besar adalah, hati-hati, jari-jari atom. Jalo ke bawah besar. Kalau ke atas kecil. Di sini yang dibilang bertambah besar. Berarti betul atau salah? Yang diminta bertambah besar. Seharusnya kalau jari-jari ke atas semakin kecil, berarti salah. Massa atom dari atas ke bawah semakin bertambah. Kalau dari bawah ke atas, iya semakin berkurang, bukan semakin besar, salah. Energi ionisasi yang ini dari atas ke bawah semakin kecil, berarti kalau dari bawah ke atas semakin besar, berarti betul ya. Oke. Jumlah elektron valensinya semakin besar, bukan, karena elektron valensinya itu dalam satu golongan sama. Berarti kalau golongan satu ya elektron valensinya satu semua dari atas ke bawah ya.
Oke, golongan 2 berarti ya elevasinya 2,5 gitu terusnya ya. Yang selanjutnya sifat logam. Sifat logam dari atas ke bawah semakin besar. Berarti kok dari bawah ke atas semakin kecil seharusnya, bukan semakin besar. Oke, berarti jawabannya adalah C. Bisa ya? Satu lagi, nih. Jari-jari, jika jari-jari Li, Na, K, Be, dan B secara acak dalam satuan astronom adalah sekian, maka jari-jari atom kalium sama dengan titik-titik. Oke, nanti untuk mengingat unsur dalam sistem periodik, Ibu ajarkan di video selanjutnya. Ibu akan kasih cara ya. Sementara kita jawab saja dulu ini. Ada guru yang bilang itu kan tidak boleh dihafal unsur-unsur itu, begitu. Iya, tidak boleh dihafal memang. Tapi bagaimana ini kalau di dalam soal seperti ini langsung muncul seperti ini? Ya, kalau kita tahu sebenarnya antara mengingat, menghafal, dan memahami itu kan bedanya tipis. Kalau kita punya cara untuk mengingat, kenapa tidak kita ingat? Ya kan? Oke, walaupun itu tidak menghafal juga belum tentu paham, ya memang. Tapi kalau kita bisa menghafal, mengingat, dan memahami dalam satu paket yang lengkap tanpa membebani kerja otak kita, kenapa tidak? Begitu toh? Oke, jadi saya serahkan kepada Anda. Kalau mau mengingat dengan baik ya berarti nanti kalau ngerjakan soal mudah kan gitu ya. Semua itu adalah pilihan, oke ya. Sekarang kita buat misalnya di sini unsur-unsur itu nanti Ibu ajarkan di video selanjutnya ya. Kita buat ini kayaknya nih. Nanti kalau kalian sudah mengingat unsur enak, dia sudah tahu. Yo, ini ada di golongan 1A. 2A sudah otomatis. Jadi gini, golongan 1A itu adalah tanggal 1 ini ya. Tanggal 1 itu biasanya gajian. Nanti kalau udah gajian terus libur, berarti hari libur nanti kita robohkan Kaisar, Fir'aun, aduh nggak cukup ke bawah ya. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Oke, nggak cukup ke bawah. Selanjutnya golongan 2 kita mulai dari periode kedua. Ya. Di sini adalah golongan 2B. 2 beli. Beli mangga, buah-buahan nih. Cari sirsa, bawa rambutan. Tidak cukup juga. Terserah, ini namanya jembatan keledai. Boleh pakai kalimat apa saja, yang penting mudah mengingatnya ya. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Ya, oke baiklah. Seperti itu nanti kita pelajari lagi lebih lanjut ya. Yang ada di dalam soal tadi siapa aja? Ini Li, litium. Lalu Na, natrium. Na ada di sini. Lalu K, kalium. Kalium, lalu berilium. Oh, ada boron. Ada boron. Boron ini ada di golongan 3 ya, 3A. Kita buat sini 3A yang sering keluar ini kita mulai juga susunannya dari periode kedua ya. Boron di sini boron. Oke. Nah, kalau sudah buat begini bayangin. Kalau kita sudah bisa mengingat dengan baik, berarti lebih mudah dan cepat mengingat dan menjawab soalnya kan ya? Oke. Yang ditanya adalah jari-jari atom kalium, jari-jari atom punyanya kalium. Ingat, jalo. Oke. Gimana? Jalo, jari-jari logam ke bawah makin besar, ke kanan makin kecil, berarti yang paling besar itu adalah punyanya kalium. Kalium ada di mana? Iya, ini kalium. Di sini kalium. Nah, ini kalium, berarti paling besar. Ya kan? Paling besar. Berarti kita cari aja di situ yang paling besar punya siapa? Siapa yang paling besar? Ini 2, ini 1, ini 1, ini 0,0, berarti yang paling besar adalah 2,01 dong ya. Iya, dialah jari-jarinya, nilai jari-jari milik kalium yang paling besar. Oke, bisa ya? Bisa. Ini adalah kunci yang kita gunakan. Oke? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Coba kita lihat lagi soal berikutnya, boleh? Oke. Yuk. Di antara
Di antara unsur Na, Mg, K, Ca, dan Rb dengan nomor atom berturut-turut ini yang memiliki energi ionisasi terkecil. Nah, kayak gini kan? Kalau kita tidak mengingat dengan baik, susah sekali. Kalau kita bisa mengingat unsur golongan 1A, 2A, 3A, ya, golongan utama bisa kita ingat, pasti akan membantu kita. Coba ya. Golongan 1 tadi apa? Ini golongan 2, dari sini kita mulai ya. Oke. Nah, sudah, nanti Ibu ajarkan di video selanjutnya ya. Oke, yang masuk ke dalam soal adalah Na ini, lalu Mg ini, lalu K di mana? K ini, lalu Ca di sini, dan rubidium Rb di sini. Sudah ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, sudah pas ya. Oke, dengan nomor atomnya segini. Jadi kalau seperti ini kita tidak perlu lagi membuat konfigurasi elektron. Kalau kita harus buat konfigurasi elektron kelamaan, kan soalnya pilihan ganda ya. Jadi cara ini adalah cara-cara cepat yang kita gunakan karena bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Jadi anggaplah trik begitu ya. Baiklah. Yang ditanya, yang memiliki energi ionisasi terkecil itu grup kedua ya. Ayo kita panggil grup kedua. Ion, Avi, Ele ke bawah semakin kecil. Ion, Avi, Ele kecil, ke kanan semakin besar. Iya, berarti yang paling kecil adalah siapa? Iya, yang sebelah kiri bawah gitu kan? Dia adalah rubidium. Ya sudah. Bisa kan? Nah, kayak gitu. Oke? Tadi pertanyaan adalah energi ionisasi. Selanjutnya yang dimaksud dengan afinitas elektron. Afinitas, afimin tak ya. Adalah jumlah elektron pada kulit terluar lain ya. Ini adalah jumlah elektron terluar, ini bukan ya. Energi yang terlibat pada saat atom menerima elektron, betul ya? Energi yang dibutuhkan untuk mengikat atau menyerap atau menerima elektron. Jumlah kulit pada suatu atom, bukan. Energi yang diperlukan untuk melepas tuh ion, energi ionisasi, bukan. Jumlah elektron valensi, bukan. Berarti jawabannya adalah B. Bisa ya? Data keelektronegatifan beberapa unsur adalah seperti ini. Unsur yang paling mudah menarik elektron. Yang mudah menarik elektron pada suatu ikatan kimia adalah yang mana nih? Ion, Avi, atau Ele? Ingat-ingat. Iya, yang menarik pasangan elektron untuk berikatan adalah keelektronegatifan atau elektronegativitas. Ya, kalau nilainya besar berarti mudah menyerap. Gitu ya. Semakin besar berarti semakin mudah menyerap elektron. Berarti yang paling mudah menarik elektron adalah yang nilai keelektronegatifannya paling besar. Yang mana yang paling besar? 1,2, 2,5, 3, 3,5. Ya, ini adalah yang paling besar. Berarti siapa dia? Iya, T. Enak kan? Iya, enak. Ya, nanti diingat baik-baik. Jangan sampai konsepnya terbalik-balik ya, supaya tidak salah menjawab. Oke, baiklah. Selanjutnya, kecenderungan atom untuk bermuatan positif. Plus bermuatan positif. Berarti ngapain? Plus pas. Berarti melepas. Apa yang dilepas? Elektron. Kecenderungan atom untuk bermuatan positif adalah ini. Kalau melepas, plus pas, melepas. Berarti apa itu? Energinya adalah energi ionisasi. Energi ionisasi. Semakin mudah melepas elektron, berarti energinya semakin mudah. Salah. Semakin mudah melepas, berarti
energinya semakin, energi ionisasinya maksudnya ya, semakin kecil ya. Oke, berarti afinitas elektronnya besar. Salah, afinitas kan menyerap ya, energi ionisasinya kecil. Iya betul, elektronegatifannya besar, bukan. Semakin ini apa tadi, bermuatan positif berarti melepas, berarti energi ionisasi semakin mudah melepas, berarti energi ionisasinya kecil ya, jangan kebalik, energi ionisasinya kecil, betul. Oke, elektronegatifannya besar berarti dia makin mudah menyerap ya. Oke, potensial ionisasi bukan, ke elektronegatifannya sedang, bukan. Oke, baiklah, berarti jawabannya adalah B. Oke, bagaimana, bisa dipahami? Bagus ya. Kalau sudah dipahami, mari kita ingat baik-baik, jangan sampai lupa semua konsepnya. Mudah-mudahan manfaat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.